Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Nus Henry dalam acara kita dari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya akan mengangkat yaitu sebuah artikel yang saya beri judul adalah Jejak Gemilang dan Senjakala Merek Ponsel Taiwan yang merupakan sebuah retrospeksi industri. Sebuah pengumuman signifikan dari Ketua ASUS yaitu Johnny Shi pada di awal tahun 2026 ini menjadi penanda akhir dari sebuah era. Pernyataannya bahwa perusahaan tidak akan meluncurkan ponsel baru pada tahun 2026 berfungsi sebagai gong penutup bagi kiprah merek ponsel pintar asal Taiwan di panggung internasional. Keputusan ini kemudian mengundang sebuah refleksi mendalam tentang perjalanan industri yang penuh dengan gejolak. Dari masa perintisan komputer genggam pada dekade 1980-an, kelahiran iPhone yang mengubah dunia pada tahun 2007, hingga kemunculan ponsel Android pertama di tahun 2008, perusahaan-perusahaan Taiwan seperti HTC, ASUS, dan MediaTek pernah berdiri di pusat pusaran inovasi yang di kala tersebut menjadi penentu arah dan pemimpin pasar. Dan laporan di hari ini akan menelusuri kembali jejak sejarah tersebut, membedah kontribusi gemilang Taiwan dan menganalisis faktor-faktor yang pada akhirnya mengakibatkan merek-merek kebanggaan dari Taiwan perlahan-lahan meredup. Sulit untuk membayangkan bahwa 4 dekade silam, para insinyur masih berjuang memecahkan teka-teki bagaimana memadatkan sebuah komputer besar ke dalam perangkat yang muat di telapak tangan. Kini, sebuah ponsel pintar dengan bobot tidak lebih dari 200 gram memiliki kapabilitas komputasi yang melampaui imajinasi di kala tersebut. Dan ternyata Taiwan pernah menyaksikan hegemoni HTC yang superioritasnya bahkan sempat melampaui iPhone. Warga Taiwan juga menjadi saksi dari gebrakan ASUS yang menyasar berbagai segmen, mulai dari tablet hibrida inovatif hingga ponsel gaming khusus. Namun seiring pasar yang semakin matang dan jenuh, medan pertempuran kini didominasi oleh keseragaman desain dan juga spesifikasi. Di tengah lanskap inilah keputusan ASUS untuk mundur sementara waktu menjadi momen yang tepat untuk kembali menoleh ke belakang dan bertanya, yakni bagaimana perjalanan industri ponsel Taiwan sampai pada titik ini. Jauh sebelum istilah ponsel pintar menjadi umum, HTC telah mentancapkan kukunya sebagai pemain kunci dalam evolusi komputasi genggam. Pada era di mana Personal Digital Assistant atau PDA menjadi primadona, HTC menjadi otak di balik beberapa produk paling ikonik. Pada tahun 1998, HTC melahirkan HTC Kangaroo yang merupakan PDA pertama di dunia yang mengadopsi sistem operasi Windows CE dari Microsoft. 2 tahun kemudian, kolaborasinya dengan Compaq menghasilkan produk iPad, yaitu sebuah perangkat yang saking canggihnya hingga berhasil masuk Guinness World Records sebagai PDA terkuat pada masanya. Titik balik sesungguhnya terjadi di tahun 2007 dengan kehadiran iPhone generasi pertama yang secara radikal mengubah paradigma interaksi pengguna melalui layar sentuh kapasitif. Setahun berselang, sebagai jawaban langsung dari kubu Android, HTC kemudian meluncurkan HTC Dream yang juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Ini bukan sekedar ponsel baru, ini merupakan tonggak sejarah, yaitu ponsel komersial pertama di dunia yang menjalankan sistem operasi Android. Langkah ini ternyata membuka gerbang bagi ekosistem Android yang kini mendominasi pasar global, dan berkat kemitraan eratnya dengan Google, HTC pada masa-masa awalnya menikmati posisi sebagai salah satu dari segelintir merek yang mampu memberikan perlawanan sepadan terhadap produk Apple.